Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nurwahyuni dari Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 4A. Nah, di sini Tika akan memberikan edukasi tentang apa sih kanker payudara itu. Teman-teman, pada tahu nggak apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel ganas atau kanker berkembang di dalam jaringan payudara. Nah, pertumbuhan sel ini tidak terkendali dan dapat membentuk tumor. Kanker ini umumnya dimulai di saluran susu atau ductus atau lobulus atau kelenjar penghasil susu. Tetapi juga bisa berkembang di jaringan lemak atau jaringan ikat pada payudara. Nah, meskipun lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga dapat menyerang pria loh. Apa sih faktor resiko kanker payudara? Penyebab pasti kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit ini. Nah, yang pertama itu ada usia. Risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, yang kedua itu riwayat keluarga. Adanya anggota keluarga atau ibu, saudara perempuan, anak yang pernah menderita kanker payudara. Nah, yang ketiga itu faktor hormonal. Menarche atau haid pertama pada usia muda. Kemudian ada menopause pada usia yang lebih tua. Nah, yang ketiga itu penggunaan terapi hormon pasca menopause. Nah, yang keempat itu kehamilan pertama pada usia tua atau di atas 30 tahun atau tidak pernah memiliki anak. Nah, yang terakhir itu gaya hidup. Obesitas atau kelebihan berat badan itu juga memicu terjadinya kanker payudara loh. Dua itu kurang aktivitas fisik. Yang ketiga, konsumsi alkohol berlebihan dan merokok. Apa saja sih tanda dan gejala kanker payudara? Mendeteksi kanker payudara sejak dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Beberapa tanda dan gejala yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, benjolan. Adanya benjolan atau massa yang teraba di payudara atau ketiak. Benjolan kanker biasanya terasa keras, tidak nyeri, dan tidak dapat digerakkan. Yang kedua itu perubahan ukuran atau bentuk. Adanya perubahan yang tidak biasa pada ukuran atau bentuk payudara. Nah, yang ketiga perubahan pada kulit payudara. Kulit payudara berkerut, berlesung pipi seperti kulit jeruk, kemerahan atau bersisik. Nah, yang keempat itu perubahan pada puting susu. Puting masuk ke dalam. Nah, selanjutnya keluarnya cairan abnormal dari puting, bisa bening, berdarah, atau berwarna lain seperti nanah. Nah, kemudian ada luka atau borok yang tidak kunjung sembuh di area puting atau areola. Mengapa sih kita harus mendeteksi dini kanker payudara? Deteksi dini adalah kunci untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Nah, lakukan secara rutin setiap bulan, idealnya 7-10 hari setelah menstruasi dimulai. Adapun langkah-langkah sadari, yang pertama itu lihat, berdiri depan cermin, amati perubahan bentuk, ukuran, dan kulit payudara. Angkat kedua tangan ke atas kepala dan diamati kembali. Nah, yang kedua itu raba. Gunakan 3 jari tengah untuk meraba seluruh area payudara, dari ketiak hingga tulang selangkah, dengan gerakan melingkar atau naik turun. Perhatikan apakah ada benjolan, penebalan, atau area yang terasa berbeda. 3 itu pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga medis terlatih atau dokter atau bidan. Dianjurkan untuk dilakukan secara rutin, terutama bagi wanita di atas 20 tahun. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu mamografi. Pemeriksaan Röntgen khusus untuk payudara sangat efektif untuk mendeteksi benjolan yang belum teraba. Dianjurkan untuk wanita di atas 40 tahun secara rutin. Nah, yang kedua itu USG. USG payudara menggunakan gelombang suara untuk membedakan antara benjolan padat atau tumor dan kista berisi cairan. Yang terakhir itu ada biopsi, pengambilan sampel jaringan dari benjolan untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan apakah sel tersebut ganas atau jinak. Nah, yang kelima itu pencegahan kanker payudara. Bagaimana sih cara mencegah kanker payudara? Meskipun tidak ada cara untuk mencegah kanker payudara secara total, kita bisa mengurangi resikonya dengan yang pertama itu gaya hidup sehat.
Menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin minimal 20 menit setiap hari, mengkonsumsi makanan sehat, buah, sayur, biji-bijian, dan membatasi lemak jenuh. Kemudian menghindari kebiasaan buruk, mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol dan merokok. Nah, dianjurkan deteksi dini secara rutin ya, melakukan sadari setiap bulan, melakukan sadanis dan mamografi sesuai anjuran dokter. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan gaya hidup sehat dalam melawan kanker payudara. Jika ditemukan tanda atau gejala yang mencurigakan, segera konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Itu saja video edukasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.